Kasih persaudaraan. Yesus mengajarkan bahwa kita harus mencintai sesama. Cintailah sesamamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Inilah cinta persaudaraan. Yang dimaksud dengan cinta persaudaraan adalah sebuah rasa tanggung jawab, perhatian, penghormatan, atau pemahaman akan setiap manusia lain yang ingin kita majukan hidupnya. Cinta persaudaraan adalah cinta terhadap semua manusia. Ciri khas dari cinta ini adalah tidak adanya eksklusivitas. Jika kita telah mengembangkan kemampuan untuk mencintai, berarti mau tidak mau kita harus mencintai saudara-saudara kita. Dalam cinta persaudaraan terdapat pengalaman kesatuan dengan sesama manusia. Cinta persaudaraan didasarkan pada pengalaman bahwa kita semua adalah satu. Perbedaan-perbedaan dalam bakat, intelijensi, pengetahuan, latar belakang, golongan dapat diabaikan bila kita berpikir tentang identitas inti umat manusia. Untuk mengalami identitas ini, kita harus menembusnya dari pinggir ke pusat. Karena jika kita hanya mengenal orang dari permukaan luarnya saja, maka kita akan menemukan sejumlah perbedaan yang akan memisahkan kita. Akan tetapi, jika kita menelusuri lebih jauh lagi hingga ke pusat atau inti manusia, maka kita akan mengetahui identitas, fakta bahwa kita bersaudara. Hubungan dari inti ke inti inilah, dan bukan dari pinggir ke pinggir, yang merupakan hubungan sentral dalam relasi antar manusia. Seperti yang dapat kita cermati. Kata-kata sama, misalnya seorang lelaki berkata pada pasangannya, "Aku cinta padamu," dapat menjadi kata-kata basi atau kata-kata yang luar biasa, tergantung dari cara kata tersebut diucapkan. Dan cara mengucapkan sangat tergantung pada kedalaman lubuk hati manusia yang mengatakannya. Cinta persaudaraan merupakan cinta antara makhluk yang sederajat, meski sesungguhnya kita semua juga selalu tidak sederajat. Dalam arti, selama kita masih manusia, kita akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Hari ini mungkin saya yang butuh bantuan, besok mungkin engkau. Kebutuhan akan bantuan ini tidak lantas membuat manusia yang satu menjadi tidak berdaya dan yang lain berkuasa. Situasi tak berdaya selalu bersifat sementara. Kemampuan untuk berdiri dan berjalan dengan kaki sendirilah yang merupakan kondisi permanen dan umum bagi manusia. Namun kecintaan terhadap orang-orang lemah dan orang-orang asing merupakan awal dari cinta persaudaraan. Mencintai saudara-saudara bukanlah suatu prestasi, karena binatang pun mencintai darah dagingnya, merawat anak-anaknya. Orang yang tidak berdaya mencintai majikannya karena hidupnya memang tergantung kepadanya. Anak-anak mencintai orang tuanya karena mereka membutuhkannya. Hanya cinta yang tidak ditujukan demi kepentingan tertentulah yang akan mampu berkembang menjadi cinta yang sesungguhnya. Sejak dalam kitab Perjanjian Lama dan Baru, subjek utama dari cinta manusia adalah orang-orang miskin, orang asing, janda-janda, dan yatim piatu. Dengan memberikan cinta kepada orang-orang yang lemah, manusia mulai mengembangkan cinta terhadap sesamanya, saudaranya. Dalam cintanya pada dirinya sendiri, dia juga mencintai orang yang membutuhkan bantuan, orang lemah, dan orang yang keamanannya terancam. Dalam Perjanjian Baru, kasih itu begitu dihayati secara sempurna oleh Yesus. Kerajaan Allah dalam pewartaan Yesus adalah kasih Allah yang tidak bersyarat bagi ciptaannya. Kasih itu tampak dalam diri Yesus Kristus yang mempunyai tujuan menghantar manusia dan semua ciptaan untuk berperan serta dalam hidup dan kasih Allah.
Belas kasih Allah tampak dalam perumpamaan-perumpamaan seperti perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur atau pengusaha kebun anggur yang murah hati, perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasih atau perumpamaan tentang raja yang berbelas kasih, perumpamaan tentang anak yang pemboros atau perumpamaan tentang bapa yang berbelas kasih. Pesannya dari semua perumpamaan dan tindakan Yesus ini sama, menunjukkan kebaikan dan kasih Allah yang tak terduga dalamnya kepada semua manusia apabila kerajaan Allah tiba dalam kemuliaannya. Dalam konteks pandemi ini, kita semakin diajak menghadirkan kerajaan Allah dengan menghidupi kasih yang bersumber dari Allah sendiri lewat perbuatan-perbuatan baik bagi yang terpapar dan terdampak pandemi di sekitar kita. Itulah sukacita, itulah kerajaan Allah.